Pokoknya kalian harus nonton di konten ini. Konten ini seru banget, kalian harus nonton, like, subscribe, dan komen, oke? Nah guys, lihat vape-nya udah jadi, udah tinggal sedot pokoknya. Ini vape dan segala barang-barangnya, chargeran, baterai, semuanya liquid dari Exotic Vapor nih. Masih pokoknya Exotic Vapor. Dan yang lebih paling bandel lagi kawatnya. Gue beli di Skywire yang bikin beretak gitu. Keren banget pokoknya. Thank you Exotic Vapor sama. A few moments later. Wih, elah. Udah guys, ini kita rambut baru, terus satu lagi ada informasi nih. Nanti jam 3 gue bakalan live di GoPlay. Gue bakal ceritain dari sebelum gue viral gitu, dari ya pertama jualan bakso, terus akhirnya bisa dibilang ya viral jadi influencer gitu. Ntar gue ceritain di situ, dan lu juga boleh komen-komen segala macam. Pokoknya komen, boleh nanya-nanya apapun itu tentang ya masa lalu atau masa sekarang boleh. Pokoknya jam 3 gue live di GoPlay. 30 menit lagi. Siap-siap. A few moments later. Welcome back to Andara ya. Aku di Rans guys. Aku di Rans. Ada Bunda, ketemu lagi kita. Sekian lama, kangen banget sama Dimas. Dengan penampilan baru. Jadi guys, aku tuh karena WFH di rumah terus, jadi udah tua duluan ini. Jadi putih rambutnya. Ada Kabohai juga. Hai. Kabohai seperti biasa, ungu, manja. Kita mulai lagi aktivitas kita secara new normal. Aku di rumah terus sebulan tau. Jadi guys, gimana kurban kalian kemarin, Idul Adha kalian gimana guys? Apakah ya pendapat kalian, kurban kalian kemarin gimana guys? A few moments later. Udah sama bapak sama mama sini aja katanya ke Bekasi. Soalnya kenapa? Soalnya biar dekat aja gitu sama orang tua gitu. Dekat sama orang tua, akhirnya gue pindah ke Bekasi. Gue sekolah di Bekasi kelas 2 SMP. Gue SMP di Widya Nusantara gitu, kelas 2 sampai kelas 3. Nah karena kan dulu tuh SMP paling pulang tuh jam 1, kalau paling lama tuh jam 3, jam 4 gitu. Jam 1, kalau jam 1 udah pulang tuh ya ngapain lagi gitu kan, gabut. Sementara babe gue tuh di sono ya kerja jualan bakso gitu. Babe gue jualan bakso, dan akhirnya gue mencoba bantuin. Awalnya tuh gue bantuin tuh cuman karena ya gabut gitu sebenarnya di rumah mulu. Terus awalnya gue bantuin babe gue tuh cuma ya bantuin ngiketin bakso. Terus akhirnya mulai ngelayanin yang beli, dan akhirnya babe gue katanya jadi akhirnya udah mulai ditinggalin gue gitu. Jadi gue ngejaga gerobak sendiri, dan
akhirnya bisa gantian gitu. Babeh gue jualan tuh dari pagi sampai sore maghrib lah. Nah maghrib gue datang gantiin babeh gue jualan. Dari maghrib gue sampai jam 10 gue gantiin babeh gue. Nah terus ya gitu aja terus sih sampai lulus. Sebenarnya gak apa ya hampir sama kayak pengalaman orang lain gitu ya, berwirausaha. Soalnya ya akhirnya gue masuk SMK dan gue masih tetap bantuin bapak jualan gitu. Soalnya lumayan kan, kadang dikasih duit sama bapak gitu ya, 10.000 20.000 berapapun itu, pokoknya ya minta gitu buat jajan. Sebenarnya gue apa ya gak perlu bilang sih, gue tinggal minta aja apa pengen jajan gitu pasti dikasih. Kalau habis bantuin mah ya hitung-hitung buat jajan sehari-hari gitu, buat apa gitu. Nah terus ya berjalannya waktu gue SMK gue di SMK 2 Bekasi itu. Sekolahnya tuh yang ada di Bantar Gebang, Butun, lebih sering dikenal Butun gitu. Gue sekolah di situ kelas 1 SMK. Nah kelas 2 nya tuh gue, jadi ada cerita gini guys, gue ceritain aja. Jadi waktu SMK tuh gue sering pulang ke rumah tuh jam 2, jam 3 malam. Ya itu gue sering banget, hampir setiap hari pulang jam 2, jam 3. Akhirnya lama-kelamaan gue apa ya, sebenarnya namanya orang tua ya dicurigain gitu sama bapak, mama. Dicurigain, dikiranya main kemana baik, ngayap, ngablu. Terus ya udah gue sih udah amat gitu kan. Padahal gue tuh waktu itu jualan ini nasgor. Jadi gue tuh dari jam 6 habis maghrib sampai jam 10 itu gue jualan bakso. Nah terus jam 10 gue lanjut jualan nasgor. Tapi awal-awalnya kan babe gue sama mama gue gak tahu. Jadi ya mungkin mereka apa ya curiga gitu, ini anak ngapain pulang jam 2, jam 3 gitu kan. Ya udah akhirnya gue cerita. Sebenarnya sebelum gue cerita udah ada orang lain yang ngasih tahu sih, kayak yang beli bakso gitu. Dibilangin kayak gini, itu anaknya ngapain di tukang nasgor katanya. Babe gue heran kan, akhirnya nanya. Ya udah gue ceritain kan, gue jualan nasgor juga dari jam 10 sampai jam 2 gitu, kadang jam 3 gue ya lumayan lah buat tambahan uang jajan gitu, buat uang SPP. Soalnya gue SMK SPP tuh bayar sendiri. SMK SPP bayar sendiri gitu, kecuali uang awal masuk itu orang tua gue yang bayar. Nah kalau SMP tuh gue dapat beasiswa alhamdulillah. SMK SPP gue bayar sendiri gitu, kayak biaya-biaya lainnya. Uang awal tahun sama babe gue sama bokap gitu. Soalnya kenapa gue mau bayar SPP sendiri, ya hitung-hitung ngeringanin lah gitu. Soalnya kan gue ada uang lebih, kenapa enggak gitu gue bayar sendiri. Dan akhirnya sampai situ gue terus kerja sekolah. Ya, paling dulu tuh ya bisa dihitung-hitung tidur tuh cuma ya paling 4 jam 5 jam gitu. Soalnya di sekolah juga gue di SMA juga gue bukan orang yang rajin terus pintar, nggak pintar banget gitu. Gue kadang tidur di sekolah, tapi jangan dicontoh ya. Gue bisa dibilang dari sih dulu mah bikin masalah mulu di sekolah tuh. Tapi ya gue bikin masalahnya tuh yang itu sebenarnya bukannya enggak wajar sih, tapi ya masih bisa dihandle sama diri sendiri gitu, gak nyampe harus dipanggil orang tua ke sekolah gitu. Tapi ya masih bisa gue tanganin sendiri gitu. Jadi gue waktu sekolah juga bukan orang-orang baik, bukan orang pintar, ya masih bisa bergaul sama orang lain gitu. Akhirnya itu SMK dan gue lulus belum sih, waktu itu belum COVID sih, masih sempat study tour kayak kelulusan gitu. Lulus gue dari situ tuh nggak langsung, kan gue SMK tuh ya kejuruan gitu, jadi bisa langsung kerja.
gue nggak langsung kerja, soalnya apa ya namanya, nyari kerjaan susah waktu itu kan, apalagi gue dari orang rantauan gitu. Nah waktu itu KTP domisilinya mana, KTP waktu itu belum ada sih, gue bikin KTP tuh umur 18-19 tahun. Ya domisili mana, terus harus ya persyaratan ini itu kan kalau mau ke PT gitu, jadi susah tuh. Ya udah gue masih bantuin babai gue gitu, bantuin. Gue sempet tuh kerja di Jakarta, di ada perusahaan keluarga sih, jadi masih ada sangkut pautnya sama keluarga. Sempet kerja gitu di PT selama mungkin 3 bulanan gitu. Soalnya apa ya, gue bukannya nggak bersyukur sih, tapi apa ya, gue di PT tuh kayak kurang betah aja gitu sih, kayak kurang betah di PT. Soalnya kenapa, kerjaannya monoton gitu. Jadi gue cerita ke babe gue, Pak, kata gue, nggak betah di PT. Kenapa? Monoton ya kerjaannya. Soalnya kan emang kalau di PT kan gitu ya kerjaannya, kayak ya udah satu kerjaan ya udah itu dari pagi sampai sore gitu. Terus udah gue cerita ke babe gue, kata babe gue udah jualan bakso aja lagi. Udah gue bantuin babe gue itu jualan bakso. Gue juga sempat, jadi karena mungkin waktu itu udah masuk COVID apa belum ya, kalau nggak salah udah sih, udah COVID. Terus gue tuh kerja di bengkel. Gue pernah kerja di bengkel ya, walaupun gue lulusan IT, tapi gue kerja di bengkel. Jadi, A few moments later. nah guys, buat lu semua jangan lupa dukung kami di FF Master League Season 4. Oke? Jangan lupa kalian harus dukung Rans, oke? Gue udah dapat ininya apa? Bajunya. Tuh. Dari mereka. Ada namanya guys, mana ya? Gak kelihatan. Ini namanya Mas Ahmad. Udah ada. Ntar gue juga mau masuk. Keren. Rans Entertainment. Kalian harus dukung Rans. Ini Rans Esport.